Halo, selamat jumpa lagi. Kali ini kita akan belajar tentang teknik pivoting atau pematokan pada eliminasi Gauss. Untuk memahami pentingnya pivoting ini, marilah kita melihat beberapa contoh berikut. Sistem persamaan linear terdiri dari 3 persamaan. Ketiga persamaan ini dapat dituliskan dalam bentuk matriks komposit, yaitu matriks gabungan antara matriks A dan vektor B. Pertama-tama kita lakukan eliminasi untuk kolom pertama. Matriks hasil memiliki elemen diagonal yaitu A22 sama dengan 0. Tentu eliminasi Gauss tidak dapat diteruskan karena nilai lambda 32 akan tidak terdefinisi karena dibagi 0. Namun, dengan sedikit usaha kita bisa melakukan pembalikan atau menukar baris kedua dan baris ketiga. Dengan demikian kita bisa mendapatkan matriks segitiga atas. Dan dengan demikian kita bisa mendapatkan nilai-nilai hasil dari X1 sampai X3. Dari contoh ini kita dapat melihat bahwa elemen pasak tidak boleh bernilai 0, karena jika demikian maka nilai lambda tidak akan terdefinisi dan proses eliminasi Gauss akan berhenti. Nah, pivoting juga berguna untuk menjaga stabilitas numerik saat eliminasi Gauss. Jika saat elemen pasak ini sangat kecil, maka nilai lambda akan sangat besar. Mari kita ambil contoh tadi tetapi mengganti elemen A22 dari 1 menjadi 1,00001. Setelah eliminasi kolom pertama, nilai A22 menjadi sangat kecil 0,0001. Sehingga apabila eliminasi Gauss diteruskan, nilai lambda 32 ini menjadi sangat besar sekali. Nah, ketidakstabilan perhitungan ini terjadi pada saat eliminasi kolom kedua, di mana elemen baris kedua menjadi bilangan yang besar. Hasil substitusi balik tidak memberikan nilai yang benar. Nah, jika kita paham bahwa ada elemen pasok yang bernilai sangat kecil, maka sebaiknya elemen pasok ini tidak digunakan. Dalam contoh ini, baris kedua dan baris ketiga dapat dipertukarkan sehingga elemen pasok tidak lagi menjadi bilangan kecil. Nah, jika eliminasi ini dilanjutkan, maka hasil substitusi balik akan memberikan nilai yang benar. Nah, dari dua contoh tadi di atas, kita bisa melihat bahwa pivoting sangat penting dilakukan demi kestabilan perhitungan numerik. Lebih lanjut, pivoting juga mengupayakan elemen-elemen diagonal sebagai elemen pasok selalu bernilai cukup besar dengan cara mempertukarkan baris maupun kolom. Nah, pertukaran baris dan kolom ini diingat oleh matriks permutasi. Apa itu matriks permutasi? Mari kita lihat. Matriks permutasi berguna untuk menyimpan informasi pertukaran baris dan kolom pada saat pivoting. Sebagai awalan, matriks permutasi sama dengan matriks I. Matriks permutasi dapat dilibatkan ke dalam perhitungan persamaan aljabar linier A kali X sama dengan B.
Matriks permutasi berguna untuk mengubah susunan vektor B agar tetap sesuai dengan posisi matriks A yang sudah dipertukarkan. Algoritma pivoting. Pivoting dapat dilaksanakan secara parsial maupun total. Pivoting parsial hanya melakukan pertukaran balik saja. Algoritma pivoting parsial adalah sebagai berikut. Untuk kolom ke K, pilih elemen baris ke R di kolom K yang memiliki nilai absolut paling besar. Pertukaran baris R dengan baris K. Dalam contoh misalnya K sama dengan 1, maka elemen patoknya adalah A11. Algoritma pivoting akan menggantikan elemen patok ini sesuai dengan nilai absolut yang paling besar. Ternyata bilangan yang paling besar di kolom pertama adalah 5, yaitu elemen A13. Karena itu algoritma pivoting akan memerintahkan untuk menukar baris pertama dengan baris ketiga. Nah, sekarang elemen patok bernilai 5, lebih besar dari elemen-elemen lain di kolom pertama. Agar lebih jelas, kita akan melihat contoh yang lain. Misalkan K sama dengan 2, dengan elemen patok A22. Pencarian nilai maksimum dilakukan dari baris kedua hingga baris keempat atau baris terakhir. Baris pertama dan kolom pertama tidak perlu ditinjau lagi. Pada kolom kedua, nilai maksimum ada pada elemen A42. Karena itu, algoritma pivoting akan memerintahkan pertukaran baris keempat dengan baris kedua. Pivoting total melibatkan pertukaran baris dan kolom. Biasanya pivoting total dilakukan agar perhitungan lebih stabil dan akurat. Pada contoh berikut, nilai K sama dengan 2. Atau dengan kata lain, kita akan mencari nilai elemen patok A22. Algoritma pivoting total tidak lagi mencari nilai terbesar dalam satu kolom, seperti pada pivoting parsial, tetapi di seluruh bagian matriks. Dalam hal ini kecuali baris yang lebih atas atau kolom yang lebih kiri dari posisi A22 sebagai elemen patoknya. Nah, nilai terbesar ada pada elemen A32. Karena itu, algoritma pivoting memerintahkan untuk mempertukarkan baris kedua dengan baris ketiga sekaligus mempertukarkan kolom keempat dengan kolom kedua. Nah, sekarang bilangan terbesar itu adalah pada posisi elemen patok A22. Pivoting total biasanya ditunjukkan untuk mencapai kestabilan perhitungan numerik dan akurasi yang lebih baik. Namun metode pivoting total jarang digunakan karena upaya pencarian cukup besar dan cukup lama. Nah, sekarang marilah kita melihat bagaimana algoritma pivoting ini diterapkan dalam eliminasi Gauss. Nah, simaklah contoh berikut. Mari kita mulai dari kolom pertama. Bandingkan nilai-nilai elemen di kolom pertama dan carilah elemen yang memiliki nilai absolut yang paling besar. Dalam hal ini, elemen A21 sama dengan 2.
tukarkan baris kedua dengan baris pertama. Tentu harga lambda 21 dan 31. Kemudian eliminasi elemen-elemen di baris kedua dan baris ketiga. Nah, sampai di sini kita dapat melihat elemen di bawah A11 bernilai 0. Posisi elemen-elemen ini dapat kita gunakan untuk menyimpan lambda 21 dan lambda 31. Berikutnya adalah pencarian di kolom kedua. Nah, ternyata elemen pivot A22 masih lebih kecil dibandingkan dengan elemen di bawahnya. Sehingga baris kedua dan baris ketiga harus dipertukarkan. Perhatikan bahwa nilai lambda juga harus dipertukarkan. Nah, setelah melaksanakan algoritma pivoting, eliminasi Gauss dapat dilanjutkan. Nah, hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut. Untuk membuktikan bahwa jawaban ini benar, Anda bisa kalikan matriks L dan matriks U sehingga dapat diperoleh kembali matriks A. Sekian penjelasan tentang algoritma pivoting dalam eliminasi Gauss. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi Anda sekalian. Jika ada pertanyaan seputar eliminasi Gauss, jangan sungkan untuk disampaikan pada kolom komentar. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Anda sekalian. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai jumpa di lain kesempatan.